Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio lain yang ikut merilai, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas beberapa orang yang dilaknat oleh para malaikat karena amal-amal buruknya. Yang pertama sudah kita terangkan adalah orang yang mengada-adakan kebid'ahan di kota Madinah. Kedua, orang-orang yang mencela para sahabat. Maksudnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Pertama, karena Allah memuji para sahabat Nabi dikatakan sebagai manusia terbaik, generasi terbaik. Oleh Allah para sahabat dijamin benar, Allah ridhoi, dan Allah janjikan surga. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat pun diberikan jaminan yang sama. Mereka benar, mereka diridhoi, dan mereka dijanjikan surga. Selain Allah, Nabi SAW pun memuji para sahabat dalam banyak hadisnya. Kata Nabi SAW, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasi aku, yaitu para sahabat. Suatu hadis yang diterima dari Abu Burdah dari bapaknya, yaitu Burdah. Dia berkata, Sallaina al-maghriba ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isya. Qala fajalasna. Fakharaja alaina faqala ma ziltum hahuna. Qulna ya Rasulullah sallaina ma'aka al-isya, sallaina ma'aka al-maghrib. ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم. Kata Burdah, kami salat maghrib bersama Nabi SAW. Kemudian kami berkata, udah kita duduk-duduk di sini aja sampai salat isya bersama Nabi SAW. Kami pun duduk dari maghrib sampai isya. Kita sudah jelaskan orang yang menunggu sholat di masjid, dia memperoleh pahala sholat. Walaupun tidak sedang sholat, umpamanya dari maghrib ke isya ada yang ngobrol, ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang melamun. Tapi duduknya di masjid nunggu waktu sholat, itu pahalanya sama dengan pahala sholat. Terus selama itu para malaikat bersolawat, mendoakan ampunan, rahmat. Terus ini keutamaan duduk di masjid dalam rangka menunggu waktu sholat. Itu yang dilakukan oleh para sahabat.
Tiba-tiba Nabi SAW keluar dari kamarnya menemui kami. Beliau menyatakan, kalian masih di sini? Kami berkata, ya Rasulullah, tadi kami sholat maghrib bersamamu. Kami berkata, udah kita duduk-duduk saja di sini sampai sholat isya. Kami pun duduk. Apa kata Nabi SAW? Ahsantum au asabtum. Bagus kamu. Benar kamu. Dipuji. Kemudian beliau berkata, farafa'a ra'sahu ila sama wa kana katsiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama. Lalu beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Tanggah kita. Dan beliau orang yang sering menengadahkan kepalanya ke langit. Karena masjid di zaman Nabi SAW tidak seperti kita beratap. Kalau zaman dahulu masih kelihatan karena ditutupnya sama pelepah kurma gitu. Mungkin ada yang bolong-bolongnya. Kelihatan bintang-bintang di langit. Karena saat itu sudah maghrib menjelang isya. Lalu beliau berkata, an-nujum amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kata Nabi SAW, bintang-bintang adalah penjaga keamanan langit. Di langit itu kan tersimpan rahasia, salah satunya takdir yang akan terjadi besok. Nabi Allah Azza wa Jalla setiap hari menentukan takdir untuk besok. Ini yang disebut dengan takdir yaumi, takdir harian. Allah berfirman dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi sya'an. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Sibuk apa? Menentukan apa yang akan terjadi besok. Dan takdir harian ini menginduk kepada takdir di Lauhul Mahfuz. Tidak akan berbeda. Nah, Nabi SAW menyatakan bahwa bintang-bintang penjaga keamanan langit. Jadi kadang-kadang Allah menyatakan kepada malaikat, besok akan begini dan begitu. Dibicarakan oleh para malaikat di langit. Di langit ke-7. Sampai kedengaran sama malaikat di langit ke-6. Ke-5, ke-4, terus sampai langit terdekat. Kadang-kadang zaman dahulu ada sekelompok bangsa jin mencuri dengar berita itu. Kata Allah dalam Al-Quran, berkata para jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Terus bahkan kami memiliki pos-pos untuk mencuri dengar berita dari langit. Nah, tapi sekarang ini Allah Azza wa Jalla menjaga langit dengan bintang-bintang. Salah satu fungsi bintang, alat pelempar setan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Bintangnya disebut masabih. Masabih itu lampu-lampu seperti ini. Hurung, menyala dan menghiasi langit. Wa ja'alnaha rujuman lisyaitin, dan kami jadikan dia itu alat pelempar setan. Jadi siapa saja setan yang berani mencuri berita gaib dari langit akan
dilempar oleh bola api, kebakar mati dia. Kadang-kadang ada jin yang mendengar berita belum kena api, dia sudah membisikkan dulu apa yang dia dengar di langit kepada tukang sihir, kepada dukun. Besok akan terjadi begini, begini, begini. Tapi dengan adanya bintang-bintang tadi, langit jadi aman. Maka disebut bintang penjaga keamanan langit. Fa'idha dhahabatin nujum ata as-sama'a ma tu'ad. Ketika bintang-bintang sudah hilang, tidak ada, akan datanglah kepada langit apa yang dijanjikan kepada langit. Berupa kehancuran. Kalau bintang sudah tidak ada, alam jagat raya hancur, kiamat. Wa ana amanatun li ashabi. Aku penjaga keamanan bagi para sahabat-sahabatku. Selama ada Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat aman. Aman dari penyimpangan. Aman dari kesalahan. Kalau ada yang salah, diluruskan. Kalau ada yang menyimpang, dinasihati. Ada kekeliruan, ditegur. Oleh Nabi SAW tidak dibiarkan. Kalau ada ucapan, perbuatan sahabat dibiarkan oleh Nabi, berarti benar. Itu bukan kesalahan. Disebutnya sunnah taqririyah. Nah, berdasarkan hal itu, selama Nabi ada, para sahabat aman dari kesalahan, penyimpangan, dan dari perpecahan. Ada yang berantem, diakurkan, diislahkan, dilerai, didamaikan. Semacam kaum Aus dan Khazraj beberapa kali mau terlibat tawuran. Oleh Nabi SAW didamaikan. Aman semua, bersatu padu. Tak ada seorang pun sahabat yang memusuhi, membenci sahabat lain. Apalagi berperang. Tak ada sahabat yang tersesat dari jalan yang benar ini kepada jalan yang salah. Nabi SAW penjaga keamanan bagi para sahabat. Wa ashabi amanatun li ummati. Tadi dikatakan kalau aku sudah tidak ada, akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka berupa kesesatan dan perpecahan. Nabi SAW meninggal, langsung banyak yang murtad. Para sahabat berpecah belah. Sampai terjadi peperangan di zaman Ali dan Muawiyah gitu ya. Dan itulah yang memang Allah janjikan kepada umat ini. Berpecah belah. Allah menyatakan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Manusia itu selalu ikhtilaf. Berbeda, berpecah. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Memang janji Allah umat ini akan terpecah. Nabi SAW juga bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Tapi itu terjadi setelah Nabi tidak ada. Selama Nabi ada, aman. Aku penjaga keamanan atas para sahabatku. Kalau aku sudah tidak ada, akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan betul terjadi. Dan para sahabatku penjaga keamanan bagi umatku. Mananya apa? Selama para sahabat ada, umat Nabi SAW aman dari penyimpangan. Tidak akan menyimpang. Begitu ada yang menyimpang, ditegur keras oleh para sahabat. Walaupun yang menyimpang ini merasa benar. Kan ada tuh sekelompok sahabat. Ngumpul. Ayo tasbih sekian kali, ada batu di hadapan masing-masing sahabat. Karena saat itu tidak semua sahabat bisa ngitung. Banyak yang buta huruf. Ngitung juga enggak, umpamanya zikir 100 kali. 100 kali itu ya segimana.
Akhirnya oleh yang bisa ngitung disiapkan 100 batu. Nih, tasbih, subhanallah, 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 dipindah batu tuh. Kalau sudah habis berarti udah 100 kali. Dipimpin oleh seorang imam, ayo ngumpul tasbih. Subhanallah, terus setelah 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah begitu. Kelihatan ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau itu peninggalan Nabi masih ada. Alat-alat makannya masih ada, bajunya masih belum lusuh. Kalian sudah mengada-adakan apa yang tidak diajarkan atau kalian merasa lebih benar daripada Nabi SAW. Ditegur tuh. Sebab Nabi, para sahabat tidak pernah melakukan zikir kayak begitu. Tidak dibiarkan. Kata mereka apa? Kata mereka, ma'aradana illa khair. Ma'aradna bihi illa khair. Tidak ada maksud kami melakukan ini kecuali kebaikan karena zikir. Naon salahna zikir gitunya. Zikirnya bagus tapi caranya jangan ngarang-ngarang yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam mim muridil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak memperoleh kebaikan itu. Karena caranya yang salah. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan. Maksudnya amalan ibadah, amalan agama. Tapi gak ada contoh dariku, dia ditolak. Kalau amalannya amalan dunia, mah gak teh-teh. Bikin masjid, bikin mikrofon, bikin TV, bikin radio, itu urusan dunia bukan urusan agama. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan agama kalian, urusan dunia kalian. Kalau urusan agama ikut aku. Jangan ngarang-ngorong, jangan nambah-nambah, kan gitu. Nah, jadi selama ada para sahabat, maka umatnya aman dari penyimpangan. Selama umatnya mengikuti para sahabat aman. Kemarin surah At-Taubah ayat 100 menyatakan walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan, mengikuti pengamalan agamanya, pemahamannya, penjelasan agamanya diikuti. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Terus Allah menyatakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga. Siap bagi siapa? Bagi sahabat dan bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat. Fa'idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bila para sahabat kami sudah tidak ada, akan datanglah kepada umatku apa-apa yang dijanjikan untuk mereka. Alias kesesatan. Umatnya menyimpang, mengada-adakan pemikiran baru, akidah baru, keyakinan baru, amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Dan itu betul. Hadis ini berisi pujian Nabi SAW kepada para sahabat. Para sahabat itu betul, benar. Penjamin keamanan atas umatnya. Selama umatnya mengikuti ajaran para sahabat dijamin selamat. Walaupun zamannya berbeda. Seperti sekarang zaman kita jauh dari zaman sahabat. Tapi kita mengikuti penjelasan para sahabat tentang agama ini. Kalau memang mengikuti para sahabat dijamin, kenapa tidak langsung mengikuti Nabi SAW? Kan ada yang begitu. Kenapa nggak langsung mengikuti Nabi? Kau ngikut sahabat. Nah, ini mengisyaratkan untuk mengikuti Nabi SAW harus mengikuti penjelasan para sahabat.
Kalau pemahaman kita, pengamalan kita beda dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat, siapa yang salah? Ya pasti kita, para sahabat menjamin benarnya. Karena para sahabat pasti ikut Nabi SAW. Para sahabat nggak akan mengada-adakan ajaran baru, tidak. Kalau toh para sahabat mengada-adakan ajaran baru yang tidak ada di zaman Nabi, sebagai hasil ijtihad mereka, maka itu pun dijamin benar oleh Nabi SAW. Ada gitu? Ada. Contohnya dibukukannya Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada. Para sahabat ijtihad tuh. Kalau Quran gak dibukukan bisa hilang. Ijtihad semua sepakat. Nah, ikuti. Di zaman Nabi para Abu Bakar, Umar azan Jumat sekali. Di zaman Utsman 2 kali. Apa bid'ah? Enggak, itu hasil ijtihad Utsman dan para sahabat di zaman itu. Disebut sunnah khalifah Rasyidin. Dan Nabi SAW menyuruh fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur Rasyidin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah para khalifah Rasyidin. Utsman termasuk khalifah Rasyidin. Dan Utsman ada alasan. Apa alasannya? Saat itu umat sudah tersebar lebih banyak. Negara-negara yang ditaklukkan menjadi negara muslim sudah banyak. Masjid jarang. Jauh. Orang gak semua punya jam. Kadang gak tahu ini jam berapa. Harus ke masjid jam berapa. Kadang ada yang lupa kebablasan. Akhirnya ijtihad. Peringatkan orang-orang bahwa ini hari Jumat, azan. Azannya di pasar-pasar, di jalan-jalan. Orang tahu, oh ini Jumat, siap-siap. Itu ijtihadnya tuh. Jadi ya itu bukan bid'ah, itu sunnah khulafaur Rasyidin. Dan oleh Nabi SAW disuruh ikuti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur Rasyidin. Adapun kalau zaman sekarang semua orang punya jam, masjid di mana-mana. Setiap RW ada masjid, kadang se-RW ada 2-3 masjid. Saya kemarin ke Cikarang ngobrol dengan DKM. Di Cikarang itu satu kompleks itu tuh ada 8, ada satu RW ada 8 RT. Dan satu RW 8 RT itu masjidnya ada 7, satu RT 1. Di mana-mana ada. Jadi nggak susah orang untuk mengetahui hari itu hari Jumat dan jam berapa sekarang. Maka alasan untuk azan 2 kali di hari Jumat sudah tidak sesuai lagi. Maka nggak perlu lagi. Tapi di tempat-tempat tertentu masih ya silakan. Sunnah ya sunnah. Sunnah apa? Sunnah khulafaur Rasyidin. Yang oleh Nabi SAW diperintahkan untuk diikuti, dipegang teguh. Boleh. Nah, jadi selama para sahabat diikuti aman. Diridhoi oleh Allah dan dijanjikan surga. Jadi kita lihat Allah memuji para sahabat. Memberi rekomendasi bahwa mereka benar. Bahkan orang yang mengikuti sahabat juga dapat jaminan. Jaminan ridho Allah, jaminan surga. Dan ini pasti menunjukkan para sahabat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi SAW. Maka siapa yang mencela para sahabat, Allah murka. Dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat. Sebagaimana hadis Nabi SAW kata beliau, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang mencela sahabatku, Allah akan melaknat dia, juga para malaikat, juga semua manusia. Saking hebatnya iman para sahabat, keikhlasannya,
dalam beribadah, beramal soleh, dan kualitas. Kalau ibadah khusyuk, maka hebat ibadahnya. Pahalanya nggak bisa ditandingi. Sampai Nabi SAW menyatakan, La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsum biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma adraka mudda ahadim wala nasifah. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Sampai 3 kali menyatakan begitu. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai pahala amalan para sahabat, walaupun sahabat itu hanya berinfak dengan segenggam gandum atau setengahnya. Bayangkan, kita punya emas sebesar gunung Uhud diinfakkan. Kebayang gak besarnya pahala? Emas umpamanya 1 gram berapa? 1 juta. Ini 1 gunung. Segunung aja 2 kilo. Bukan 2 kilo. Tontonan. Kalau orang punya emas segunung itu bisa bikin negara itu. Kayaknya luar biasa. Triliunan. Mungkin gak ada uangnya untuk membelinya juga. Nah, uang emas sebesar gunung Uhud kita infakkan. Besar gak pahala? Pasti besar. Tapi kata Nabi SAW, kalau kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, pahalanya tidak akan menyamai infak sahabat, walaupun sahabat hanya berinfak dengan segenggam gandum atau setengahnya. Gandum katakanlah beras di kita. Sasiuk atau setengah siuk sakepel. Berapa? Ada 5.000? Enggak kayaknya. Enggak akan setengah kilo. Paling ya anggaplah 5.000 infak. Kalau kita infak 5.000 itu aneh. Pahalanya juga enggak seberapa. Tapi perbandingan infak sahabat dengan segenggam gandum, pahalanya jauh lebih besar daripada infak kita sebesar dengan emas sebesar gunung Uhud. Kenapa? Karena besarnya pahala dari infak terutama ditentukan oleh aspek batin dari orang yang infak. Keikhlasannya. Dan perasaan hati. Kalau orang infak 1 miliar. Perasaan, lebar. Ngumpulkan anak sabaraha lami. Atau kan gitu ya. Tak ada ganjalan. Ketidakikhlasannya itu muncul sedikit. Apalagi emas sebesar gunung Uhud. Sayang diingat-ingat saminggu sabulan lebarnya pun ulah sagunung setengah nawa gitu. Kan gitu akhirnya. Sahabat mah beblas. Kenapa? Karena para sahabat menganggap dunia ini hina. Sehina bangkai binatang. Sehina kotoran. Nabi SAW kan sering mengumpamakan dunia dengan hal yang hina-hina. Dengan kotoran manusia. Jadi menginfakkan emas perak atau menginfakkan harta sebanyak apapun seperti kita BAB, plek nggak diingat-ingat. Itu satena, itu ente, bablas we. Dilirik pun tidak mau, dajijik langsung dibanjur gitu kan. Ya lebar, saya pernah cerita Tolha. Tolha itu pulang ke rumah cemberut, bukan cemberut ngambek tapi seperti yang sedih. Istrinya nanya, kalau kesedihanmu karena kesalahan aku minta maaf. Oh bukan, engkau istri terbaik. Terus kenapa? Karena harta saya tambah banyak. Anehnya, kalau kita mah cemberut atau sedih itu berarti bokeh. Punya uang atau tidaknya bisa dilihat dari ekspresi wajah kita. Sahabat mah dulu
bisnisnya sukses, untungnya besar, malah sedih. Kata Tolha, ketika ditanya sya'nuk ma'akrabak, apa yang membuat kamu sedih? Dia menyatakan innal mala indi qad kathurat wa akrabani. Itu. Karena harta saya tambah banyak sekarang. Ini yang membuat saya sedih. Anehnya. Karena apa yang terbayang? Hisab. Banyak harta, berat hisabnya. Harta itu kalau yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Gak bisa kita menghabiskan semua harta. Umpama kita punya harta 100 juta. Apa dimakan itu harta? Enggak. Disimpan. Kalau mau makan paling beli bakso sama mangkok. Kadang-kadang terseepnya. Diborong umpamanya dengan tukang bakso. Nah, damal seep. Diborong supermarket. Setelah diborong diapain? Dimakan semua? Kan enggak, ini bosan, itu bosan. Terus gararium. Kan gitunya. Jadi mau diapakan itu harta? Oh, belikan mobil mewah. Taruh ditumpahkan. Mobil deleh namanya. Ya deleh. Kan banyak orang-orang kaya kolektor mobil-mobil mewahnya. Harga nanti miliaran gitu. Gak bisa dipakai di jalan. Gak boleh. Di Indonesia. Terus diapain itu? Cuma ditutup, diolapan, hurungkeun cegur, pareman diusap-usap. Ngapain gitu coba? Tapi akan dihisab, pasti dihisab. Setelah kita mati, harta itu milik orang lain, jadi warisan. Tapi tanggung jawab kepemilikan harta selama kita hidup ditanya. Harus dipertanggungjawabkan tuh. Sehingga gitu kan berat. Itu yang terbayang di kalangan para sahabat. Hartanya banyak, sedih, berat kebayang nanti. Pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan di akhirat. Ngeri. Itu yang bikin Tolha sedih. Kata sang istri, kenapa sedih? Infakkan saja sudah. Nah ini istrinya tidak matre. Begitu hartanya aku bertahu, bisa beli mobil baru. Enggak. Kalau dulu bukan mobil, mungkin unta baru. Beli ini itu, perhiasan. Istrinya enggak, infakkan saya sudah. Diinfakkan habis plong. Bukan diingat-ingat, aduh lebar. Enggak, plong. Serasa bebas dari beban. Asa bucat. Bucat apa? Bisul. Pernah ada yang ngalamin mau bisul. Mau bisul itu ketika mau pecah, nyut-nyutan itu sakit, gak bisa tidur. Begitu pecah, plong hilang sakitnya. Borok wetah, bekasna gitunya. Para sahabat begitu tuh. Bukan bisul. Para sahabat maksudnya kalau sudah habis hartanya diinfakkan plong. Oleh istri Tolha diceritakan ke cucunya, kakekmu dulu tuh begitu. Cucunya penasaran. Berapa sih banyaknya harta yang dibagikan? Neneknya gak tahu. Gak peduli itu harta itu seberapa banyak. Siapa yang bagian? Ada si fulan. Ditanya, berapa kakekku dulu membagikan harta? Disebut 400.000 dirham. Atau 400.000 mah sedikit. Iya namun rupiah, dan rupiah mah gak ada nilai itu sekarang ya. Kalau dirupiahkan 1 dirham sekarang ini 70.000 rupiah. Ini 400.000 dirham. 70.000 kali 400.000 berapa? 28 miliar rupiah. 28 miliar dibagikan, coba bayangkan. Plong. Itu para sahabat. Keikhlasannya luar biasa, ngemplong setelah itu. Kalau kita setelah infak diingat-ingat, aduh itu sama koken bakso itu. Tak akan gitu. Jadi tidak akan sebanding nilai pahalanya. Makanya karena kualitas iman, keikhlasan dan seterusnya, maka nilai pahala para sahabat tidak akan
tersamai oleh pahala orang-orang zaman sekarang. Maka tak heran kalau mereka orang-orang yang Allah cintai pasti dicintai juga oleh para malaikat. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba amdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Qal fayuhibbuhu Jibril. Kata Nabi SAW, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Lalu kata Allah, ya Jibril, aku mencintai si fulan. Kamu cintai juga tuh si fulan. Maka oleh Jibril orang itu dicintai. Thumma yunadi fis sama fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Lalu Jibril mengumumkan tuh kepada para malaikat yang ada di langit bahwa Allah mencintai si fulan, cintai si fulan oleh kalian. Maka semua penduduk langit mencintai si fulan, thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian si fulan itu menjadi orang yang diterima oleh seluruh penduduk bumi. Nah, jadi para sahabat itu seperti itu. Oleh Allah dicintai, oleh para malaikat dicintai, oleh orang beriman dicintai. Ada orang yang membenci sahabat lalu mencelanya. Jangankan Allah atau kita mencintai anak kita, istri kita, orang tua kita, sahabat kita. Lalu orang yang kita cintai ada yang mencela, menghina. Gimana kita? Oh, murka, marah. Dicela lagi itu orang habis-habisan. Kata orang itu kepada anak kita, kamu siga monyet. Oh, kamu siga owa, siga kingkong. Sakabon binatang disebutnya saking gemesnya tuh. Para sahabat dicintai oleh Allah, oleh para malaikat. Didoakan kebaikan. Ada orang yang mencelanya tuh. Oh, Allah murka. Dilaknat itu orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh para sahabatnya. Oleh karena itulah maka para ulama setelah zaman para sahabat berlaku menilai bagus tidaknya pemahaman agama seorang dilihat dari sikap orang itu kepada para sahabat Nabi. Kalau ada orang ilmunya tinggi, soleh, tapi mencela sahabat Nabi, orang itu sesat sudah. Sebagaimana perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah tentang orang yang mencela sahabat Nabi. Beliau menyatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau engkau melihat ada orang mencela salah seorang saja di antara sahabat Nabi SAW, ketahuilah bahwa orang itu zindik. Zindik itu sesat. Kenapa? Wadzalika anna Rasul SAW indana haqqun. Wal Qur'anu haqqun. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunnah ashabu Rasulillahi SAW. Wa innama yuriduna ay yukhriju syuhudana liyubtil kitab was sunnah wal jarah bihim aula wa hum zanadiqah. Karena Rasul menurut kita benar, Quran menurut kita benar. Sampainya Quran dan ucapan Nabi kepada kita melalui para sahabat. Mereka ingin membatalkan, menggugurkan berita dari para sahabat tentang Quran dan hadis dengan cara mencela para sahabat. Kalau sahabatnya dicela, maka omongan sahabat tidak akan diterima, kan gitunya. Padahal sampainya Quran, sampainya hadis kepada kita melalui para sahabat. Kalau para sahabatnya sudah dicela, orang nggak percaya sahabat, nanti nggak percaya kepada Quran dan hadis. Nah, si Syiah ahlakahumullah begitu tuh. Kata orang-orang Syiah, semua sahabat kafir murtad kecuali 4 orang. Apalagi para istri Nabi itu kecuali Khadijah. Aisyah, Hafsah, Zainab semua dikafirkan tuh. Seperti itu oleh si Syiah tadi. Makanya mereka tidak menerima hadis.
Mereka mah menerima hadisnya melalui jalur imam-imam mereka. Bukan melalui para sahabat. Maka hadisnya beda. Qurannya juga beda tuh. Dan si Syiah menyatakan Quran sekarang palsu, ditambah dikurang dirubah. Quran asli mah ada 3 kali lipat. Mushaf Fatimah namanya masih gaib. Selama masih gaib boleh pakai Quran ini. Kata mereka Quran kita Mushaf Fatimah dengan Quran sekarang gak ada yang sama satu huruf pun dari awal sampai akhir. Kalau gak ada sama satu huruf pun berarti bukan bahasa Arabnya. Berarti gak ada huruf alif, ba, ta, sa sampai yang gak ada tuh. Karena gak ada yang sama satu huruf pun berarti bukan bahasa Arab tuh. Kalau Al-Quran harus pasti dengan bahasa Arab. Terus diturunkannya Quran mereka ke siapa tuh kalau bukan dengan bahasa Arab? Gitu tah. Nah, akhirnya beda agama keyakinan mereka dengan kaum muslimin. Berdasarkan hal itu, maka siapa yang mencela para sahabat berarti mereka ingin merusak Islam. Karena sampainya Islam kepada kita melalui para sahabat. Nah, sampai seperti itunya tuh para ulama zaman dahulu, siapa yang mencela para sahabat, zindiq dia. Sesat dia. Gak boleh didengar dia, ya. Oleh karena itu tak heran orang yang mencela para sahabat dilaknat. Oleh siapa? Oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh semua manusia. Maka jangan coba-coba mengungkit-ungkit aib para sahabat. Andai di kalangan para sahabat ada yang salah, ada yang keliru, maka kekeliruan itu merupakan hal yang manusiawi. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan kesalahan sahabat pasti terhapus oleh kebaikan yang jauh lebih banyak. Innal hasanati yudhibna sayyid. Sahabat masum? Tidak ada sahabat yang masum. Sahabat pasti terjerumus ke dalam dosa? Ya pastilah. Tapi dosa mereka terhapus oleh kebaikan-kebaikan mereka. Oleh jihad sekali perang Badar saja sudah itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada para pahlawan Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian lakukan, yang ingin lakukan, aku telah mengampuni dosa kalian. Kan ada sahabat berkhianat, namanya Hatim ya bin Abi Balta. Ketika Nabi SAW mau menyerang kota Mekah, waktu Mekah belum ditaklukkan. Ya, Hatim ini khawatir keluarganya masih ada di sana, khawatir celaka. Ngirim surat memberitahukan nanti Nabi akan nyerang. Tuh, khianat enggak? Khianat. Allah memberi wahyu kepada Nabi SAW. Jadi dikirim surat melalui kurir seorang wanita. Nabi menyuruh Ali, susul wanita itu. Disusul, dapat. Mana suratnya? Enggak ada. Oh, mustahil Nabi berdusta. Di Karadahan itu apa namanya, bawaannya di kudanya enggak ada. Kata Ali, kalau enggak diserahkan saya telanjangi kamu. Melihat keseriusan Ali, enggak bohong karena ini melaksanakan perintah Nabi SAW. Barulah wanita itu mengeluarkan surat itu dari rambutnya. Kalau di Keradah ini juga enggak akan ketemu di sini tuh ketemunya tuh. Dibawa kepada Nabi SAW ternyata dari Hatim. Apa kata Umar? Da'ni adribu unuk hadzal munafiq. Biar saya penggal kepala orang munafik ini. Umar loh. Apa kata Nabi SAW? Jangan Umar, dia pahlawan Badar. Kamu lupa nggak Allah berfirman, Allah mengatakan kepada para pahlawan Badar, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian lakukan, kalian sudah diampuni dosa. Satu amal hebat jihad di perang Badar mengampuni dosa-dosa kesalahan-kesalahannya tuh.
Baru perang Badarnya, belum perang Uhud, belum perang Khandaq, belum perang Mu'tah, belum perang segala macam perang. Apalagi ibadah-ibadahnya. Secara sahabat, secara personal ada yang salah, pastilah ada manusiawi ya. Tapi nggak boleh kesalahannya dicela. Jangankan kesalahan sahabat itu, kesalahan sama kita pasti ada kesalahan, nggak boleh dicela, nggak boleh digibahi, nggak boleh disebar. Namanya gibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'du. Jangan kalian saling menggibahi. Tapi kan omongan saya benar, dia sejelek itu. Kalau benar gibah, kalau nggak benar buhtan. Kata sahabat, ya Rasulullah, afaroita in kana fi ahi ma aqul. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kejelekan pada sahabat itu benar ada? Apa yang saya katakan, kejelekan yang saya katakan tentang dia benar ada pada orang itu. Apa kata Nabi? In kana fi akhika ma taqul faqad igtabtahu. Kalau dalam diri saudaramu ada kejelekan yang kamu omongkan, kamu telah menggibahinya. Tapi kalau tidak ada, faqad bahattahu, kamu telah berbuat buhtan. Buhtan itu bahasa kita fitnah. Dan fitnah lebih besar dosanya daripada ghibah. Mau benar mau salah, ghibah mah dosa. Ini orang biasa, apalagi para sahabat. Apalagi para ulama. Para ulama di bawah para sahabat. Apalagi para sahabatnya. Makanya para ulama menyatakan luhumul ulama luhumun masmumun. A'radul ulama luhumun masmumun. Kehormatan para ulama itu ibarat daging yang beracun. Apa maknanya? Maknanya orang yang ghibah sama dengan memakan daging bangkai orang yang digibahinya. Allah menyatakan, ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kamu mau enggak kalau kamu makan daging bangkai kamu yang sudah, saudaramu yang sudah mati, ada saudara kita sudah mati, dibiarkan 3-4 hari, setelah busuk dagingnya dimakan. Ih, ngerinya. Kanibal, jijik. Sejijik itu ghibah. Ghibah itu sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Ya jijik, ya kotor gitu ya, yang membahayakan tubuh. Kalau yang digibahinya ulama sama dengan memakan daging yang beracun, lebih berbahaya. Ada daging sudah busuk ya beracun kita makan, membahayakan seluruh tubuh. Apa maknanya? Maknanya menggibahi ulama jauh lebih besar dosanya daripada menggibahi orang biasa. Kenapa? Karena berkaitan dengan dakwahnya. Kalau ulama digibahi, lalu orang gak suka, orang benci, akhirnya dakwahnya, ilmu yang disampaikannya gak mau lagi didengar. Ditolak kebenaran yang disampaikan, akhirnya menolak Quran, menolak hadis, kan ini berbahaya terhadap agama orang tersebut. Maka menggibahi orang biasa dosanya besar. Menggibahi para ulama lebih besar lagi. Menggibahi, mencela para sahabat, puncaknya dosa terbesar dari gibah. Tak heran kalau orang yang mencela para sahabatnya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh semua manusia. Apalagi kalau celaan kepada para sahabat itu berupa fitnahan tadi. Sahabat tidak begitu, disebarkan begitu. Sahabat tidak begini, disebarkan begini, difitnah. Lebih besar lagi dosanya ya. Inilah kelompok kedua yang dilaknat oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang mencela para sahabat. Ya. Ketiga, keempat, dan seterusnya kita lanjutkan Senin depan. Sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Silakan bapak-bapak dulu kalau mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Izin bertanya mengenai laknat. Apakah laknat itu sama dengan mendoakan keburukan terhadap seseorang atau tidak Ustaz?
Kemudian mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa sih laknat seseorang dengan seseorang. Allah melaknat kepada seseorang dan seperti itu Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Iya, afan wa jazakallahu khair. Apa makna laknat? Laknat maknanya at-tarad. At-tarad itu pengusiran. Orang itu dilaknat maknanya dijauhkan dari semua kebaikan. Dari rahmat, dari pahala, dari ampunan. Dari semua yang bermanfaat bagi dia. Dijauhkan. Itu laknat. Mungkin bahasa Sunda mah medu. Pernah dengar sumpah saya mah daek medu. Medu tenan. Medu itu kesialan, keburukan yang selalu menimpa hidupnya kan gitu. Sekarang mah sudah nggak terdengar lagi sumpah daek medunya. Benar mana kita sumpah daek medu. Dulu saya waktu kecil sering dengar tapi apa medu teh? Saya tanya ke kakek saya, medu teh gitu tah. Jadi orang yang medu orang selalu sial. Selalu memperoleh keburukan, selalu memperoleh hal-hal yang membahayakan. Laras gitu pas sumpah medu teh. Oh mintul, salah tuh. Tapi penaki baheula gitu. Daek mintul teh naonna. Kaos kana peso. Mungkin secara bahasa begitu, secara istilah medu gitu. Medu orang mah sial. Selalu memperoleh kesialan, keburukan. Itu laknat. Apakah setiap doa keburukan selalu medu? Setiap laknat, doa keburukan selalu laknat, setiap laknat pasti buruk. Setiap laknat pasti buruk. Tapi tidak setiap keburukan itu berarti dianggap laknat. Laknat lebih umum daripada keburukan. Setiap buruk itu laknat. Seorang umpamanya terjerumus ke dalam dosa, seseorang mengalami musibah, seseorang mengalami penderitaan, itu bagian dari laknat. Dunia sampai ke akhirat. Ya. Itu makna laknat. Jadi kalau umpama la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, artinya semoga Allah menjauhkan kamu dari semua kebaikan dan ditimpakan semua keburukan. Dunia sampai akhirat. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada? Muzain di studio mangga. Nah Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini dari Umu Intan. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustaz. Tentang masuknya malaikat rahmat ke rumah Ustaz. Yaitu kami masih menyimpan foto-foto dari album. Apakah masih menghalangi masuknya malaikat rahmat dari hamba Allah di Cimahi Ustaz? Iya. Kalau fotonya dipajang, iya. Tapi kalau foto itu ditutup, di album, disimpan di peti, petina ditutup, digambok, petina ditutup deiku sarung, sarungnya dibengker deiku keresek, ku plastik, jadi tidak terlihat, maka tidak apa-apa. Kalau album tersebut masih ada fungsi kebaikan. Bisa gitu? Bisa. Contohnya umpamanya orang nyumbang kegiatan. Seperti buka saum bersama, kegiatan daurah. Dan tidak bisa datang melihat, menyaksikan. Saya mah ingin lihat laporan dalam bentuk foto aja. Nah, ini cekrek-cekrek foto dikirim. Kita simpan sebagai arsip. Kalau suatu saat dibutuhkan lagi ada. Dan pernah. Kita kan dulu pernah punya masjid Umar bin Khattab yang di pinggir jalan. Sekarang jelek jadi begini. Fotonya ada masih. Masih saya simpan. Nah udah beberapa puluh tahun kan itu sumbangan dari Saudi. Keluarga yang nyumbangnya udah meninggal. Anaknya keluarganya ingin nyukcruk kata orang Sunda. Minta fotonya. Kontak saya ke sini. Saya kirim ternyata ada. Pernah kan saya upload di grup kan foto itu.
Nah ini berserta datanya. Dulu berapa dan gimana terbitnya. Saya bongkar-bongkar, alhamdulillah ada. Foto, ceklek, kirim. Kalau umpamanya tidak diarsipkan, pas diminta nggak ada tuh. Jadi mungkin masih ada fungsi ada. Termasuk foto kegiatan buka saum bersama yang mereka sumbang dulu, masih ada fotonya ada. Tapi setelah itu di bulan lagi tidak terlihat. Kadang-kadang kita juga lupa bahwa foto itu masih ada. Setelah ada yang nanya, oh di sono ada. Nah gitu. Jadi kadang ada foto tertentu yang harus kita simpan tapi jangan dipajang. Kalau tidak terlihat, tidak dipajang, insya Allah tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustadz, ada istilah ijma, ada jumhur. Apa arti yang kedua itu dan mana yang paling kuat yang harus kita ambil dari keduanya itu? Apa arti ijma dan jumhur? Ijma artinya kesepakatan. Seperti tadi, setelah Nabi wafat, Abu Bakar menjadi pemimpin, terjadi perang melawan orang-orang yang murtad. Terjadi juga perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak para sahabat yang hafal Quran gugur, meninggal. Tapi masih ada beberapa yang masih hidup. Abu Bakar memandang khawatir. Kalau semua penghafal Quran mati, Quran bisa hilang. Akhirnya dibukukan, dimusyawarahkan dengan sahabat. Semua sahabat ijma, sepakat boleh. Tak ada seorang pun yang menentang, ya sepakat. Itulah yang disebut dengan ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Dan ijma para ulama, apalagi para sahabat, adalah hujjah. Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalatin. Bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Kalau umatku ijma sepakat, berarti itu benar. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Ya. Adapun jumhur mayoritas. Umpamanya ada satu masalah. Apa hukum masalah ini? Ulama ikhtilaf. Tapi jumhur berpendapat begini. Jumhur maknanya mayoritas ulama. Tapi tidak semua ulama sepakat. Ada satu dua yang tidak sepakat. Tapi jumhur berpendapat begini. Maksud jumhur adalah mayoritas ulama. Ya. Contoh umpamanya apa hukum sholat tahiyatul masjid. Ada yang menyatakan wajib, tahiyatul masjid wajib. Karena berupa perintah dari Nabi SAW. Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlisanna hatta yusolli rakaatain. Kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jangan duduk ini larangan, menunjukkan haram duduk. Kalau sebelum sholat, menunjukkan sholat wajib. Bahkan Nabi sedang khutbah, datang sahabat, langsung duduk, kata Nabi, sudah sholat? Belum, sholat dulu, padahal sedang khutbah. Dari sini sebagian ulama menyatakan wajib. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan murid-muridnya. Menyatakan tahiyatul masjid wajib. Tapi mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah. Syekh bin Baz menyatakan sunnah. Syekh Al-Utsaimin menyatakan sunnah. Syekh Al-Bassam menyatakan sunnah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menyatakan sunnah. Jumhur ulama alias mayoritas ulama sunnah. Jadi kalau jumhur adalah mayoritas, kalau ijma seluruh ulama sepakat. Kira-kira kuat ijma, kuat jumhur? Ijma, artinya kalau ijma semua sepakat, kalau jumhur mah ada beberapa ulama yang tidak sepakat. Wallahu a'lam bishawab. Muzain sekali deh. Dengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan kru Tarbiyah Sunnah.
Apakah jenazah setelah dimasukkan ke dalam liang lahat harus dibuka kafannya di bagian wajahnya? Dari hamba Allah, pendengar Radio Amubah. Iya, pendengar Radio Amuri Pangkal Pinang. Saya mohon maaf ya belum bisa memenuhi undangan ke sana. Ada permintaan sudah lama. Terlalu jauh. Harus nginep beberapa kali, harus terbang ke sana. Undang aja yang muda-muda ya. Saya juga sebenarnya masih muda, tapi yang lebih muda lah. Apa pertanyaannya? Oh, kain kafan. Kalau kita menguburkan jenazah, masukkan jenazah dari arah kaki. Jadi kepalanya dulu. Dari arah kaki, umpamanya ini lubang, begini kan, lubang kuburan itu menghadap ke mana? Ke utara selatan kan? Utara selatan, ini utara, ini selatan. Nah jadi kepalanya menghadap ke sana kan? Nah masukannya dari sini. Jangan dari sini, jangan dari sini, dari sini. Sesuai sunnah, kalau kita mau dapat pahala sunnah. Kalau sini tidak sah, bukan sah tidaknya, boleh, nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau mau mengamalkan sunnah, ya, maka dari sini. Oh kalau dari sini kayak ngajung jurigan, wah. Dari sini, masukkan ke arah kepalanya dulu dari arah ini. Kemudian masukkan, nah, menghadap ke kiblat. Terus apa harus diganjal? Iya ganjal, bukan dari syariat tapi bisi terbalik nanti. Golepak, truk nanti nggak menghadap kiblat lagi. Makanya ganjal itu fungsinya itu, ya ganjal itu fungsinya itu. Nah, apakah harus dibuka ikatan kain kafan? Tidak harus dibuka. Biarkan saya begitu, ya. Dan tidak ada sunnahnya membuka tali kain kafan. Apalagi dengan pertimbangan yang sifatnya khurafat. Contohnya umpama ini, kalau talinya nggak dibuka, nanti bangun jadi pocong, aslog-aslogan minta dibukakan. Kan ada begitu. Awas lamun nggak dibuka, ini ngajung jurigan tuh. Bangun jadi pocong, aslog-aslogan. Kan itu pertimbangannya. Kalau memang begitu bisa puluhan ribuan pocong muncul slogan-slogan. Dan gak pernah ada pocong yang print tolong bukain. Gak pernah. Itu mah korban film, korban dongeng. Oleh karena itu bahaya kalau ada khurafat seperti itu. Ada keyakinan kalau gak dibuka bakal keluar jadi pocong minta dibukakan. Nggak benar. Ya. Jadi tidak harus dibuka. Boleh nggak dibuka? Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan. Kalau mau dibuka silakan. Kalau tidak maka tidak apa-apa. Ya. Tapi tidak ada keharusan untuk dibuka tali pocongnya. Apalagi ada keyakinan pasti akan keluar aslog-aslogan minta dibuka. Ya, wallahu alam. Cukup ya sampai di sini aja. Insyaallah kita nanti jumpa lagi di hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian kitab malaikat ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.